Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya. Kita masuk dalam renungan kita. Kita katakan, kita bernyanyi kepada Tuhan. Mengampuni ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat ke-16. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sehingga daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil,
makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan mendengki atau iri hati. Jangan mendengki atau iri hati. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, awalnya Raja Saul sangat terkesan dengan keberanian Daud, kegagah perkasaan Daud setelah ia mengalahkan Goliat, pahlawan orang Filistin yang dikalahkan oleh Daud itu. Badannya sangat tinggi. Raja Saul sangat kagum kepada Daud, ya. Ia pun menunjuk Daud menjadi kepala prajurit. Inilah penghormatan yang diberikan Saul kepada Raja Daud dan menugaskannya memerangi musuh-musuh Israel dan selalu menang kemanapun Raja Daud pergi berperang. Karena apa? Karena Allah selalu menyertai Daud kemanapun dia pergi. Ketika rakyat mulai menyanjung Daud melebihi Saul, sang raja merasa tahtanya terancam. Ketika Raja Daud kembali dari medan perang, perempuan-perempuan memukul rebana dan mereka bernyanyi bersaut-sautan dan membanding-bandingkan Daud dengan Raja Saul. Disinilah awal mulanya Raja Saul membenci Daud, karena Raja Saul tidak suka dibanding-bandingkan dengan Daud. Ya, sidang jemaat Tuhan. Sejak saat itu Saul selalu mendengki Daud. Artinya ia selalu memandang Daud dengan mata yang cemburu dan hati yang iri. Hatinya dirasuki kejahatan sehingga ia berusaha membunuh Daud. Ya, berkali-kali Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Karena upaya untuk membunuh Raja Daud itu selalu gagal, sidang jemaat Tuhan. Ya, kenapa? Karena Allah belum berkenan Daud mati. Karena Allah selalu menyertai Daud. Saul itu tidak putus asa, sidang jemaat Tuhan. Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 agar ia menjadi yang terdepan dalam segala gerakan tentara, agar ia terbunuh di medan perang. Tetapi apa yang terjadi, sidang jemaat Tuhan? Penyertaan Tuhan membuat Daud selalu berhasil. Bagaimanapun gigihnya Saul untuk membunuh Daud, tetapi tidak berhasil. Kenapa Saul melakukan? Karena ia dengki, karena ia iri hati kepada Daud. Karena ia selalu berhasil. Karena Saul merasa tahtanya terancam. Karena Saul merasa kekuasaannya akan direbut oleh Daud. Ini yang membuat dia. Kenapa? Karena roh jahat sudah menguasai Saul. Makanya setiap roh jahat itu menguasai Saul, Daud memetik kecapinya. Baru dia tenang. Saul memelihara sifat dengki ini seumur hidupnya, sidang jemaat Tuhan. Hal itu merongrong jiwanya, hal itu merusak jiwanya. Hal itu adalah yang menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa. Hal ini membuatnya jatuh dalam berbagai dosa sehingga ia makin terpuruk kejiwaannya. Sekalipun ia tahu bahwa Allah telah mengurapi Daud, menggantikannya menjadi raja Israel, ia makin berusaha mempertahankan kekuasaannya dan ia makin menderita dengan kedengkiannya, dengan iri hatinya. Hatinya selalu dipenuhi dengan iri hati, dengki kepada Daud. Sidang jemaat Tuhan. Ya, ini yang harus kita ingat, sidang jemaat Tuhan. Sifat dengki muncul ketika kita tidak rela menerima kenyataan. Ketika kita tidak rela menerima bahwa orang lebih berhasil dari kita. Ketika kita tidak menerima bahwa tetangga kita lebih berhasil dari kita. Ini yang selalu merongrong jiwa kita kalau kita menyimpan rasa dengki atau iri hati. Ya, kita merasa terancam karena keberadaan orang lain.
lalu kita merancang berbagai kejahatan, tanpa sadar kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kita merancang untuk menjatuhkan lawan kita, karena kita tidak mau dianggap remeh oleh orang lain, karena kita tidak mau orang lain lebih berhasil dari kita. Padahal yang Tuhan inginkan untuk kita sedang jemaat Tuhan adalah kalau orang berhasil, kita berusaha juga berhasil. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Ya, bukan kita mendengki, bukan kita iri hati. Ya, sedang jemaat Tuhan seperti Raja Saul. Bagaimanapun gigihnya kita mencelakai orang lain, kalau orang lain itu diberkati oleh Tuhan Allah, diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak akan berhasil sedang jemaat Tuhan. Karena pengurapan Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, kalau selama dengki iri hati kita simpan, bagaimanapun hidup kita akan susah. Penyakit akan datang sedang jemaat Tuhan. Contohnya apa? Darah tinggi. Ya, darah tinggi. Kita akan mudah marah, mudah geram. Makanya sedang jemaat Tuhan, mari singkirkan rasa dengki, singkirkan rasa iri hati. Mari kita membangun persaudaraan di antara kita agar kita tidak mendengki. Mari bangun persahabatan dengan Tuhan Allah, hubungan kita dengan Tuhan Allah, agar iri dengki tidak ada dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk tidak mendengki atau iri hati seperti Raja Saul. Ajari kami Tuhan untuk selalu menuruti segala firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu tidak mendengki satu dengan yang lain. Ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi dengan satu yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ampun.